Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumentasi praktik baik saya. Nama saya Riani Nuryoshania, guru bahasa Inggris di SMPN 1 Harwangi, Cianjur, Jawa Barat. Video ini saya susun untuk program Gempita GTK Jabar 2026. Dalam video ini, saya akan berbagi sebuah pengalaman mengajar yang mengubah cara saya melihat hubungan antara teknologi, kreativitas, dan pembelajaran bahasa Inggris. Sebuah perjalanan 4 minggu bersama siswa kelas 9, di mana sampah berubah menjadi karya dan AI menjadi mitra berpikir mereka. Inilah praktik baik saya yang mengintegrasikan alat AI dalam pembelajaran berbasis proyek melalui tema upcycling, mengubah sampah menjadi harta karun. SMPN 1 Harwangi berada di wilayah pedesaan Cianjur, jauh dari pusat kota. Sebagian besar siswa saya berasal dari keluarga petani dan buruh. Dengan akses teknologi yang terbatas dan paparan bahasa Inggris yang sangat minim di luar sekolah. Kondisi ini bukan hambatan. Ia adalah titik berangkat saya mengajar bahasa Inggris kelas 9 dengan 30 hingga 34 siswa per kelas. Salah satu tantangan terbesar adalah membuat bahasa Inggris terasa relevan dan dekat dengan kehidupan mereka. Kurikulum kami menggunakan English for Nusantara Chapter 4, Upcycling Use Material. Saya melihat peluang luar biasa di sini, di mana tema sampah dan lingkungan bukan hal asing bagi siswa. Mereka melihatnya setiap hari dan disinilah ide besar ini lahir. Ketika platform AI generatif mulai bisa diakses lewat ponsel, saya membuat keputusan strategis mengintegrasikan cloud, ChatGPT, dan Gemini bukan sebagai pengganti kreativitas siswa, melainkan sebagai katalis, mitra berpikir yang mendampingi mereka secara kritis. Tentu saja, ini bukan tanpa tantangan. Saya menghadapi setidaknya 4 tantangan nyata. Pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa punya ponsel dengan internet stabil. Beberapa harus berbagi perangkat. Kedua, literasi AI yang masih sangat awal bagi sebagian besar siswa saya. Cloud, ChatGPT, dan Gemini adalah nama yang sama sekali asing. Ada kecenderungan ingin langsung menyalin jawaban AI tanpa memilah. Ketiga, kekhawatiran terhadap integritas akademik. Pihak sekolah dan sebagian orang tua bertanya, apakah AI justru menggantikan proses berpikir siswa? Kekhawatiran yang sah dan harus dijawab melalui desain pembelajaran yang transparan. Dan keempat, kompleksitas penilaian assessment mencakup 3 produk sekaligus, benda fisik, upcycling, video kreatif, dan laporan teks prosedur, plus penilaian proses dan penggunaan AI, merancang rubrik yang adil membutuhkan waktu yang tidak tersendiri. Saya tidak memulai dengan ceramah. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan, if you saw trash scatters on the street, what would you do? Jawaban spontan, siswa memicu diskusi yang hidup dan autentik. Saya kemudian memperkenalkan konsep upcycling bukan sekedar daur ulang, melainkan transformasi kreatif. Botol plastik menjadi pot tanaman, kaleng bekas menjadi tempat pensil, sampah akan menjadi sesuatu yang bernilai. Lalu di sini dalam video ini saya mulai pengenalan AI, saya mendemonstrasikan cara memberi prompt yang efektif seperti give me 5 creative upcycling ideas using plastic bottles, include materials needed and basic steps. Siswa terkejut dan langsung penasaran. Namun saya segera mengarahkan which ideas is not realistic for us. What do we usually have at home? Karena smart students use AI as a creative partner, not as a shortcut. Di sini siswa saya dibagi menjadi 3 sampai 4 orang, dibagi menjadi kelompok. Mereka mendiskusikan bahan bekas di rumah masing-masing, memasukkan ke dalam prompt AI, lalu menyaring ide yang paling realistis. Bagi yang tidak punya HP, saya siapkan print out respon AI yang sudah dikurasi, tidak ada yang tertinggal. Di sini saya sedang mencontohkan bagaimana menggunakan AI. Inilah fase yang ditunggu-tunggu. Di sini siswa membuat tanaman dan botol plastik serta tempat pensil dari kaleng, cat bekas, baju lama, ataupun hiasan dinding dari koran bekas.
Tangan mereka bekerja. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan bahasa Inggris dipraktikkan bukan hanya ditulis. Proses pembuatan direkam dengan ponsel dan diedit menggunakan CapCut. Teks prosedur ditampilkan langsung di layar video, menjadikan video mereka karya multimodal berbahasa Inggris yang nyata. Saya memantau proses melalui WhatsApp kelas, memberikan semangat dan umpan balik. Di sini sebelumnya siswa pada minggu kedua menggunakan mempraktekkan hasil pembelajarannya di sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah. Di sini siswa menggali ide-idenya dengan bantuan AI sampai ada yang membuat pot tanaman dengan motif hiasan batik Cianjur karena mereka terkesan ternyata Cianjur memiliki hiasan atau motif batik tersendiri. Di sini mereka menggunakan galon aqua yang dihias dengan menggunakan motif batik untuk dijadikan pot tanaman. Puncak pembelajaran adalah sesi presentasi. Setiap kelompok memamerkan produk fisik mereka, memutarkan video kreativitasnya, dan menyerahkan laporan tertulis. Assessment bersifat holistik, menilai produk, video laporan, penggunaan AI yang etis, dan kolaborasi tim yang paling berharga. Self-assessment, checklist yang mendorong setiap siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka. Dampaknya nyata. Siswa yang sebelumnya pasif yang enggan berbicara bahasa Inggris tiba-tiba aktif dan bersemangat karena konteksnya relevan. Karena proyeknya nyata, karena mereka merasa diyakinkan bahwa ide mereka berharga. Frase seperti first cut the bubble and finally decorate with paint bukan lagi latihan menulis. Itu adalah instruksi yang sungguh-sungguh mereka gunakan. Di sini alhamdulillah kepala sekolah memberikan apresiasi dan mendorong kami untuk berbagi praktik ini lebih luas. Rekan-rekan guru dari mata pelajaran lain mulai tertarik mengintegrasikan AI dan orang tua yang awalnya ragu kini menyampaikan kekaguman. Karena anak-anak mereka pulang dengan antusias membawa pulang karya mereka. Inilah hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh anak-anak SMPN 1 Hauruwangi, benda-benda upcycling dari barang-barang atau benda-benda bekas yang sudah tidak terpakai. Di sini ada pot bunga dengan hiasan motif batik Cianjur. Lalu ada organizer, tempat pernak-pernik, dan mereka juga bisa membuat topi koboi dari kertas-kertas atau plastik-plastik bekas, dan ada juga yang membuat tempat pensil, tempat tisu dari stik es krim bekas. Pendapat orang tua tentang pembelajaran ini bahwa mereka sangat bahagia karena anak-anak putranya setelah pulang ke rumah itu langsung mencari barang-barang bekas dan kemudian mereka membuat barang-barang upcycling di rumah. Jadi mereka tidak hanya berkutat dengan HP, tapi mereka juga akhirnya bisa ada kegiatan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Demikian praktik baik saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.